Siapa sangka beberapa waktu yang lalu nama dari Fuji mengalami suatu hal yang mungkin kita dapat menyayangkan hal itu bisa terjadi, teman-teman. Siapa sangka pada saat video ini dibuat tepatnya sekitar 2-3 hari yang lalu, nama dari Fuji memberitahu kepada publik bahwa mobil yang ia kendarai tiba-tiba ditubruk dari belakang. Dan sekedar informasi saja, pada hal ini Fuji sedang memakai mobil berwarna kuning ya teman-teman, dan ditubruk dari belakang. Dan ketika itu terjadi, Fuji tidak menyangka kenapa bisa ditubruk dari belakang dalam posisi yang berhenti gitu ya teman-teman. Memang kecelakaan ini ataupun kecelakaan mobil memang seringkali terjadi di jalan, tetapi pada kesempatan kali ini itu terjadi pada diri dari Fuji. Yang bikin menarik adalah ada orang yang menyimpulkan dengan berkata kalau Fuji ketika ditabrak lalu marah-marah pasti akan dihujat dan menjadi bahan perbandingan bagi banyak orang, karena memang sehabis ditabrak Fuji sama sekali tidak mengungkapkan emosinya teman-teman. Di situ Fuji hanya bertanya kenapa bisa ditabrak. Seakan-akan Fuji di sini berusaha untuk meredam emosinya yang tentu saja bisa timbul ya teman-teman. Karena pada kasus ini Fuji tidak salah. Tapi tidak bisa dipungkiri semua itu terjadi karena memang hasil didikan semenjak Fuji dari kecil. Dimana memang tidak bisa dipungkiri sehabis kasus dari mobilnya ditabrak secara tiba-tiba dari belakang, kegiatan yang dilakukan oleh Fuji adalah tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti Fuji menghabiskan waktu bersama adik tercintanya. Bahkan Fuji juga beberapa kali terlihat membuat video di media sosial TikTok. Ternyata kita dapat menyimpulkan didikan dari masa kecilnya bisa kita bilang bahwa berhasil ya teman-teman. Fuji di sini berhasil meredam emosinya ketika mobilnya ditabrak. Kenapa bisa begitu? Karena siapa sangka pada saat video ini dibuat beredar sebuah video masa kecil dari Fuji, atau lebih tepatnya kampung halaman dari Fuji teman-teman. Dan ternyata Fuji membocorkan semenjak dari kecil Fuji juga sudah mempunyai baby sister ya teman-teman. Bahkan Fuji juga mengaku ataupun menunjukkan rumah di kampung halamannya. Memang ketika kita membandingkan dengan rumah Fuji sekarang berbeda jauh, tetapi rumah di kampung halamannya sudah termasuk tergolong mewah ya teman-teman, karena itu berasal dari kampung. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa masa kecil dari Fuji bukanlah masa kecil yang susah teman-teman. Kita dapat menyimpulkan bahwa nama dari Fuji mempunyai masa kecil yang berkecukupan, dan mungkin hal itu tidak diketahui oleh banyak orang. Lalu bagaimana komentar dari teman-teman? Apakah teman-teman telah mengetahui masa kecil dari Fuji? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Iya, kalian mau aku host enggak? Ini Bu Agus, tante aku. Kakek aku udah dimakamin dari sore yang tengah malam. Kerjaan nggak bisa. Ini penampakan rumah di kampung. Kok ada foto gue sih? Ini dari zaman bahula, kayaknya ini kotor banget ya. What? Dulu babysitter aku ini guys. Kalau misalnya ya ini tuh tante aku. Kalau misalnya si Gala punya Ida, aku punya Kanina. Ini namanya Kanina. Banyak deh foto masa kecil aku tuh sama Kanina semua. Sekarang dia pakai hijab, sudah tidak nakal lagi. Dulu dia nakal ini. Dia ngajarin aku nonton bioskop. Mau host dulu nih, karena aku udah gak ngantuk jadinya. Kayak di atas serem deh, gak jadi takut nyari sinyal di ini ya, nih kamar mama. Kok Fuji nge-vlog sih? Tidak mengerti keadaan. Mau ngapain lagi di sini? Gak ada sinyal sama sekali. Kosong. Kok bisa ya, kamu mundurin dong. Maju dulu mas, maju dulu. Padahal nih ya, aku tuh lagi nggak bawa mobilnya, jadi aku lagi diseterin sama Nyonyo, ada sama teman-teman aku juga. Nah di belakang aku tuh lagi konvoy Mas Arif yang bawa, terus tiba-tiba ditabrak.
Itu mobil baru keluar. Pada doyan banget nyosor itu mobil, kenapa sih? Terlalu centil warnanya, jadi kayak enak nih dicium. Kayak mobilnya terlalu berwarna, jadi kayak pengen disosor mulu sama orang. Ini lagi macet, percaya gak kalau ditabrak itu pas lagi macet? Astagfirullahaladzim,